Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, bagaimana kabar teman-teman di rumah? Baik, Bu. Alhamdulillah. Nah, untuk presensi pada pertemuan kita hari ini, silahkan teman-teman untuk menuliskan nama lengkap dan juga nomor absen di kolom komentar. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang teks LHO. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang novel dan juga unsur intrinsik novel. Baik, sebelum Ibu menjelaskan materi hari ini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita terlebih dahulu. Yang pertama, peserta didik mampu menganalisis unsur intrinsik novel. Dan yang kedua, peserta didik mampu menganalisis isi novel. Nah, untuk selanjutnya, Ibu akan menyampaikan capaian pembelajaran terlebih dahulu. Yang pertama, peserta didik diharapkan mampu mengapresiasi teks fiksi dan non-fiksi. Nah, yang pada pertemuan kali ini, teman-teman belajar tentang novel, maka dari itu, teman-teman diharapkan mampu mengapresiasi teks fiksi. Nah, teman-teman bisa memperhatikan gambar di samping ya. Nah, Ibu mau tanya nih, kira-kira gambar di samping itu termasuk jenis buku-buku apa? Novel. Ya, benar. Nah, kira-kira teman-teman sudah pernah membaca novel atau belum? Sudah, Bu. Wah, bagus sekali. Baik, untuk pembahasan yang pertama adalah pengertian novel. Novel merupakan sebuah karya prosa fiksi yang panjang, mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang-orang di sekelilingnya, dengan menonjolkan dari sifat dan watak dari setiap para pelaku atau tokohnya. Nah, itu dia pengertian dari novel. Untuk yang selanjutnya, Ibu akan membahas tentang unsur intrinsik novel. Unsur intrinsik ini digunakan untuk membangun sebuah cerita dalam novel. Yang pertama ada tema. Tema adalah pokok pikiran atau dasar sebuah cerita yang memiliki kaitan dengan makna kehidupan. Tema itu bisa ada tema kehidupan, tema pendidikan, ekonomi, percintaan, dan sebagainya. Nah, unsur intrinsik yang kedua ada alur. Alur yaitu serangkaian peristiwa yang membentuk sebuah jalannya cerita pada novel. Nah, alur dibagi menjadi 3, yaitu ada alur maju, alur mundur, dan alur maju mundur atau alur campuran. Nah, unsur intrinsik yang ketiga adalah latar. Latar yaitu gambaran yang digunakan untuk menempatkan peristiwa di dalam novel. Nah, untuk yang selanjutnya, latar yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada latar waktu, kemudian latar tempat, kemudian latar suasana. Nah, selanjutnya ada tokoh. Tokoh yaitu para pelaku yang terdapat dalam cerita. Kemudian yang kelima ada penokohan, yaitu watak atau karakter dan sifat para tokoh di dalam cerita. Nah, penokohan dibagi menjadi 3, ada tokoh protagonis, antagonis, dan tritagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang digambarkan dengan sifat yang baik atau tokoh yang mendukung jalannya sebuah cerita. Kemudian tokoh antagonis yaitu kebalikan dari protagonis. Biasanya tokoh ini digambarkan dengan sifat yang jahat. Kemudian tokoh yang tidak mendukung alur dari sebuah cerita. Kemudian tritagonis ini adalah tokoh yang menjadi penengah atau bersikap netral antara protagonis dan antagonis. Nah, untuk unsur intrinsik berikutnya ada sudut pandang. Sudut pandang ini adalah cara pengarang untuk menampilkan para tokoh dalam sebuah cerita. Nah, sudut pandang juga dibagi menjadi 2. Yang pertama, sudut pandang orang pertama. Yang kedua, sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama biasanya ditandai dengan kata-kata aku atau ku. Kemudian sudut pandang orang ketiga ditandai dengan kata-kata dia atau ia. Nah,
Untuk unsur yang terakhir ada unsur intrinsik amanat, yaitu pesan pengarang yang ditujukan untuk pembaca yang terkandung di dalam novel. Nah, itu dia unsur intrinsik dari novel. Selanjutnya, mari kita simak penggalan novel tokoh berikut ini. Oke, sekarang teman-teman bisa menyimak di buku Bahasa Indonesia halaman 121 sampai 124. Di situ ada penggalan novel yang berjudul Ronggeng Dukuh Paruk karya dari Ahmad Tohari. Nah, berikut ini adalah analisis dari unsur intrinsik dalam penggalan novel Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari. Untuk temanya sendiri adalah di dalam novel tersebut mengandung tema kehidupan sosial yang di dalamnya ada kemiskinan, pendidikan, kemudian politik, dan juga percintaan. Nah, untuk latar tempat dalam novel tersebut ada di desa Dukuh Paruk, kemudian di rumah Nenek Rasus dan Sakarya, kemudian di Pasar Dauan, dan juga di hutan. Nah, untuk latar waktunya ada di waktu malam, pagi, siang, dan sore. Nah, yang terakhir ada latar suasana. Yang pertama ada suasana senang, yaitu ketika mengisahkan Serintil dan juga Rasus. Kemudian suasana panik, yaitu saat politik yang terus bergejolak. Nah, unsur intrinsik yang berikutnya adalah alur. Alur dalam penggalan cerita tersebut adalah alur campuran atau maju mundur. Kemudian yang unsur intrinsik tokoh dan penokohan. Yang pertama ada Serintil memiliki sikap yang penyayang, agresif, dewasa. Nah, ini dikategorikan sebagai tokoh yang protagonis. Kemudian Rasus juga protagonis, memiliki sikap penyayang dan juga pemberani. Kemudian selanjutnya ada tokoh Sakarya, dia termasuk tokoh yang tritagonis, yang memiliki sikap penyayang dan tega. Kemudian yang terakhir ada Warta, memiliki sikap perhatian dan juga penghibur. Nah, sudut pandang dari penggalan novel ini menggunakan sudut pandang orang ketiga, yaitu dengan penggunaan dia atau ia. Kemudian yang terakhir ada amanat. Amanat dalam penggalan novel ini yaitu dalam menjalani kehidupan ini kita dituntut untuk selalu tulus dan bersyukur serta tidak serakah, dan hindari perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain seperti berbohong dan juga perbuatan lain yang berbau kriminal. Jadi itu dia pembelajaran kita tentang unsur intrinsik novel. Nah, jadi kesimpulan kita pada pembelajaran kali ini adalah novel merupakan karya prosa fiksi yang panjang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang-orang di sekitarnya. Novel memiliki unsur intrinsik, diantaranya ada tema, alur, tokoh dan penokohan, kemudian latar, sudut pandang, dan juga amanat. Nah, supaya teman-teman lebih paham tentang materi unsur intrinsik novel, teman-teman silahkan membentuk kelompok. Satu kelompok ada 4-5 orang, kemudian menganalisis unsur intrinsik dari penggalan novel Bumi Manusia karya Pramudia Anantatur. Nah, teman-teman bisa membaca penggalan ini di buku paket halaman 121 sampai 124. Baik, itu dia pembelajaran kita pada hari ini. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan belajar tentang teks negosiasi. Nah, sekian saja penyampaian materi dari Ibu. Semoga bermanfaat untuk teman-teman di rumah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.